dalam proses konstruksi dan tidak tergantung pada kondisi dasar perairan serta mudah dipindah tempat. Dermaga apung juga diaplikasikan pada daerah yang memiliki kondisi perairan yang ekstrim, di mana terdapat perbedaan pasang surut yang tinggi serta perairan yang dalam di mana dermaga konvensional beton tidak menguntungkan untuk digunakan. Kemudian rumusan masalah, bagaimana kekuatan struktur dermaga apung untuk pelabuhan. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan struktur dermaga apung untuk pelabuhan. Dermaga apung adalah sarana dermaga yang terapung di air yang difungsikan supaya dermaga apung dapat naik turun mengikuti pasang surut air. Dengan demikian, jarak dari permukaan dermaga apung ke permukaan air selalu sama, baik dalam keadaan air pasang maupun surut, sehingga dermaga apung dapat disandari oleh perahu setiap saat. Dermaga apung berfungsi untuk tempat bersandarnya perahu atau kapal di air, sebagai stasiun perahu yang terapung di air, sebagai sarana wisata terapung, pasar terapung, resort terapung, tol laut, dan lain-lain. Prinsip dasar yang perlu diketahui untuk melakukan analisis terhadap dermaga apung adalah struktur terapung atau floating structure. Merupakan suatu struktur yang fleksibel dan elastis, sehingga untuk perhitungan dasar dapat dianalogikan sebagai balok memanjang dengan kekuatan ditempatkan di atas fondasi elastis atau di tumpuan. Kenapa ini kembali? Ditumpu oleh pegas secara merata. Nah, bisa kita lihat bersama pada gambar satu, analogi atau balok ditumpu pegas merata. Kemudian gambar dua bisa kita lihat bersama gaya dan momen pada balok di atas fondasi elastis. Kemudian gambar tiga ini adalah sketsa dermaga apung. Yang keempat ini adalah struktur dermaga apung. Untuk konstruksi terbarukan ini saya tidak menghitung secara detail untuk kekuatannya. Nah, kemudian beton apung. Beton apung adalah jenis beton ringan yang bobotnya lebih ringan dari beton ringan dan memiliki berat jenis yang lebih kecil dari berat jenis air. Selain penggunaan agregat ringan untuk membuat beton apung sehingga mendapatkan berat jenis di bawah berat jenis air, diperlukan material tambahan yang bersifat sebagai pengembang. Contoh dari foaming agent diantaranya adalah foam, aluminium powder, dan air entraining. Air entraining agent dapat meningkatkan workability pada campuran beton. Namun air entraining admixture tidak mudah ditemukan di Indonesia, maka dapat digunakan foaming agent lain seperti aluminium powder atau foam. Penggunaan aluminium powder dapat menurunkan berat jenis beton. Penggunaan aluminium powder sebanyak 0,25% dapat mereduksi berat jenis beton hingga 15,98%. Namun menurunkan kuat tekan hingga 38,14%. Aluminium powder tidak berkontribusi dalam kuat tekan, namun berkontribusi dalam berat jenis dan porositas beton. Peningkatan kadar aluminium powder dapat meningkatkan porositas beton. Kemudian keunggulan dan kelemahan dermaga apung. Untuk keunggulan, satu, mudah beradaptasi dengan perubahan permukaan air. Yang kedua, mudah dipasang dan berpindah. Tiga, ramah lingkungan. Empat, kapasitas beban tinggi. Lima, perawatan yang mudah. Enam, fleksibilitas penggunaan. Tujuh, awet dan tahan lama. Untuk kekurangan dermaga apung, biaya awal yang relatif tinggi. Proses pembuatan dan pengelolaan memerlukan teknologi dan biaya yang signifikan. Yang ketiga, meskipun aluminium tahan terhadap korosi, permukaan dermaga dapat tetap membutuhkan perawatan khusus untuk mencegah oksidasi yang bisa terjadi seiring waktu. Kesimpulannya, salah satu alternatif desain pelabuhan yang bisa dikembangkan adalah dermaga apung yang didesain dan direncanakan untuk menahan beban, baik beban internal akibat muatan maupun beban eksternal dari lingkungan.
yang berupa tumpuan air, hempasan gelombang, maupun gaya tumbukan kapal saat sandar. Struktur dermaga apung memiliki sifat yang dinamis, di mana struktur dermaga akan menjadi bagian dari beban daya apung dermaga. Sehingga semakin besar berat struktur, maka akan semakin kecil kapasitas dermaga. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu. Ya, ya terima kasih. Saya lanjut untuk presentasi yang kedua, Pak Pak Sidik mungkin. Aduh, aduh. Ya, Saya bisa kan? ya sudah. Boleh, boleh. Oke, oke. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nirmalawati dan Bapak Ibu semua yang sempat hadir pada malam hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perkembangan teknologi bahan konstruksi bata interlock. Jadi teknologi yang saya bahas di sini teknologi bahan konstruksi. Sebagian besar materi-materi yang saya ambil di sini dari beberapa jurnal dan artikel di media sosial. Jadi dalam penerapannya memang bata interlock itu sendiri mungkin saya belum pernah menangani dan belum juga terlibat langsung dalam penggunaan bata interlock. Nanti bisa diskusi sama Bapak Ibu semua apabila ada yang sempat menangani atau terlibat langsung dengan teknologi bahan konstruksi ini sendiri. Ya, terima kasih. Nama saya belum terkait dengan bata interlock itu sendiri. Saya mengambil presentasi ini di lokasi di sekitar Pulau Jawa. Penggunaan bata interlock sudah sering dijumpai di berbagai Pulau Jawa pada pembangunan perumahan, seperti perumahan Gria Reka yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selain di Provinsi Jawa Timur, pada teknologi bata interlock sendiri juga biasa digunakan pada perumahan-perumahan atau pasca gempa kemarin di Padang. Sempat saya baca juga jurnalnya. Untuk latar belakangnya, kebutuhan akan pembangunan konstruksi di dunia terus bertambah dari masa ke masa. Material bahan bangunan pada dinding terus mengalami pembaharuan dengan berbagai modifikasi yang beraneka ragam. Bata telah lama menjadi komponen utama dalam konstruksi bangunan. Namun dengan perkembangan teknologi dan inovasi, bata tradisional telah berevolusi menjadi bata interlock. Dulunya kita sempat menggunakan material-material seperti kayu, batako untuk pengisi dinding. Sekarang mungkin sudah banyak teknologi juga yang sangat berkembang seperti bata ringan juga itu sudah, dan nanti saatnya untuk masa ke depan mungkin bata interlock ini bisa digunakan dalam konstruksi bangunan gedung atau konstruksi lainnya. Terus bata interlock ini juga
sebagai material dinding dengan mekanisme penguncian khusus yang mirip dengan Lego, Lego permainan. Ada gambar, ada 12 jenis bata interlock. Jadi terdapat lekukan yang memungkinkan setiap batu saling mengunci dengan yang lainnya. Uniknya bata ini memiliki lubang-lubang tertentu yang bisa diisi dengan besi dan semen, memastikan penguncian yang lebih kuat dan stabil. Bentuk bata interlock sendiri umumnya terbuat dari 3 variasi: bata penuh, ada bata setengah, ada bata kanal. Ukurannya juga bermacam-macam. Ini ada beberapa gambar yang dari media sosial yang sempat saya himpun. Cara penggunaannya, jadi menggunakannya dengan minim semen ya. Terus ini alat alat presnya. Jadi bata interlock sendiri dia dipres dengan kekuatan 150 bar. Kalau dari yang sempat materi yang saya baca 150 bar. Terus dia dipres dengan menggunakan alat. Ini ada gambar tentang pengerjaannya. Terus kelebihan dari bata interlock sendiri ialah efisien penggunaan semen. Tampilannya yang rapi dan halus membuatnya tidak memerlukan plesteran jika ingin menampilkan finishing expose. Pemasangannya yang cukup cepat dan mudah. Terus dapat digunakan sebagai dinding bata expose yang memberi tampilan estetik pada bangunan. Kemudian kekurangannya dari bata interlock itu sendiri dari segi harga. Saya sempat baca materi juga tentang bata interlock ini, dia mahal daripada bata konvensional karena mungkin bentuk dimensi bata interlock sendiri itu cukup besar, serta peralatan yang digunakan juga agak mahal bata presnya. Terus dari segi teknis pemasangan juga tenaga kerja atau tukang yang memiliki keterampilan khusus dalam pengaplikasiannya. Perkembangan bata interlock di Kota Palu. Jadi meski belum sepenuhnya menggantikan bata merah, bata interlock mulai dikenal sebagai material dekoratif, bisa digunakan sebagai dinding bata ekspos yang memberi tampilan estetik pada bangunan. Warga masyarakat Kota Palu dominan menggunakan bata konvensional dan tradisional dalam membangun sebuah rumah dikarenakan bahan dan alat bata konvensional mudah didapatkan di pasaran serta tenaga lokal lebih memahami cara kerjanya. Kemudian ada beberapa literatur yang sempat sebut dengan Rule dan Menguku dari Subagio D 2020 review metode interlock, terus Harjo, kemudian Juliana juga ada judulan wisata interlock sebagai alternatif, dan artikel-artikel sumber press release bata interlock ramah gempa berdasar uji siklik, kemudian Balai Besar Bangunan Gedung. Jadi kesimpulan dataran, bata interlock bisa jadi alternatif pengganti dari bata konvensional. Bata interlock dapat menghemat tenaga dan waktu kerja pada pekerjaan pasangan dinding dan tampilannya lebih rapi, lebih estetis apabila ingin menampilkan finishing expose. Penerapan penggunaan bata interlock di Kota Palu masih belum familiar karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah masyarakat tentang manfaat serta penggunaan dari bata interlock. Sarannya, jadi mungkin perlu adanya kajian lebih lanjut terkait perbandingan penggunaan bata konvensional dan bata interlock di Kota Palu. Terus perlu adanya sosialisasi terhadap tenaga kerja konstruksi terkait pengaplikasiannya, dan sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan pada pelaksanaan konstruksi. Jadi itu tadi gambaran pada teman-teman semua terkait penggunaan bata interlock. Jadi mungkin dari Bapak Ibu semua, apabila ada yang sempat menangani di daerah Kota Palu atau di daerah lain terkait dengan penggunaan bata interlock itu sendiri, nanti bisa di-sharing, bisa saya buka sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua ya. Atau tambah satu lagi sekalian. Silakan. Boleh, Sri Wahyunizar. Dewa Yunizar. Ya, di-share dulu materi. Kalau ada yang mau
presentasi sekali, satu lagi silakan di-share di grup dulu. Baik, cepat. Dewa Yunisa. Apa di house-nya kasih mati ya? Kasih mati kasih sama host-nya ini. Iya, terkeluar semua. Wah, oke, masuk. Dewa Yunisa. Iya, Bu. Izin share screen. Ya, silakan. Tuh, tadi yang pertama siapa namanya tadi? Muhammad Sidik, Bu. Ya, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang terhormat Ibu Nirmalawati dan teman-teman angkatan 2024. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang bendung modular. Jadi latar belakang yang mendasari eh, terciptanya bendung modular ini adalah salah satu inovasi terbarukan yang dikembangkan anak bangsa yakni Bapak James Julvan, yaitu suatu inovasi dalam desain bendungan yang menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional. Inovasi ini muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh bendungan tradisional seperti biaya konstruksi yang tinggi, waktu pembangunan yang lama, dan dampak lingkungan yang signifikan. Eh, jadi pengertiannya bendung sendiri menurut Direktorat SDA Kementerian PUPR adalah struktur bendung berkepala rendah atau lowhead dam yang berfungsi untuk menaikkan muka air, biasanya yang terdapat di sungai. Sedangkan modular sendiri adalah metode pembangunan yang menggunakan komponen atau material fabrikasi yang dibuat di luar atau di dalam lokasi proyek. Komponen-komponen tersebut kemudian dirakit di lokasi proyek. Jadi pengertian modular bendung sendiri adalah blok-blok beton yang terpisah, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling mengunci satu sama lain dan disusun di lokasi proyek untuk menaikkan muka air sungai. Untuk perbandingannya sendiri antara untuk perbandingan sendiri antara bendung konvensional dan bendung modular dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, bendung konvensional sendiri dilihat dari segi materialnya, yaitu menggunakan beton baja atau gabungan material tersebut. Proses konstruksi sendiri seringkali melibatkan pengocoran beton di lokasi. Sedangkan untuk bendung modular, materialnya biasanya menggunakan elemen prefabrikasi atau modul yang dapat dirakit di lokasi proyek. Dari segi waktu pengerjaan, kalau bendung konvensional itu memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk penyelesaian pembangunan. Sedangkan bendung modular sendiri untuk waktu pengerjaannya itu cenderung lebih cepat. Kemudian dari segi perawatan, bendung konvensional itu memerlukan perawatan berkala dan biasanya lebih mahal. Dalam
soal pemeliharaan karena penggunaan material berat dan metode konstruksi yang permanen. Eh, Untuk bendung modular dari segi perawatannya itu cenderung memerlukan perawatan yang lebih sedikit dan lebih sederhana. Dari segi biaya, untuk bendung konvensional itu umumnya lebih tinggi karena memerlukan material berat dan proses konstruksi yang lebih rumit. Ini sudah ya. Sorry. Sedangkan bendung modular sendiri biayanya biasanya lebih rendah karena efisiensi dalam produksi dan konstruksi yang lebih cepat dan lebih tepat. Dari segi fleksibilitas sendiri, untuk bendung konvensional itu kurang fleksibel dalam hal penyesuaian setelah konstruksi. Perubahan atau penyesuaian besar mungkin memerlukan konstruksi yang lebih besar pula. Untuk bendung modular sendiri dari segi fleksibilitas itu lebih fleksibel karena modul dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan perubahan atau penyesuaian yang lebih mudah. Untuk penggunaan bendungnya sendiri, kalau bendung konvensional dan bendung modular, konvensional itu umumnya digunakan untuk proyek-proyek besar dan permanen, di mana struktur yang kuat dan tahan lama diperlukan, seperti bendung besar dan sistem pengendali banjir. Sedangkan untuk bendung modular sendiri biasanya digunakan untuk proyek yang membutuhkan konstruksi lebih cepat atau sementara, seperti bendungan kecil, pengendalian banjir skala kecil, atau proyek yang memerlukan solusi sementara atau fleksibel. Di sini ada gambar eh, salah satu penerapan bendung modular di Indonesia yang berada di Sungai Gugu Bali di Pulau Morotai, Maluku Utara. Ini gambarnya. Untuk proses pengerjaan bendung modular sendiri meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, survei lapangan, perencanaan desain modular, persiapan lokasi, pekerjaan struktur yang meliputi pemasangan pondasi, pemasangan komponen modular, dan penyambungan. Kemudian pekerjaan akhir atau finishing. Dan terakhir, pemeliharaan. Di sini ada video pengerjaan bendung modular. Nanti teman-teman saksikan sendiri prosesnya.
Kemudian ini ada salah satu proyek bendung modular yang sudah diterapkan di Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini dibangun pada tahun 2019. Lalu, sorry. Sorry, itu tadi saya salah sebut, itu tadi di proyek yang dibangun pada tahun 2019 di Gugu Bali, Morotai, Provinsi Maluku Utara. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, tolong di-share di grup itu. Ada satu lagi yang mau presentasi, sudah cukup? Tidak ada. Tidak ada yang presentasi ya? Sudah itu. Saya Bu Muhammad Fauzan. Ya, sekalian saja, Muhammad Fauzan. Di-share dulu di grup. Langsung saja. Sudah ada share screen-nya, Bu? Hah? Sudah kelihatan, Bu? Oh, tidak ada. Sudah. Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Nirmalawati MT selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen teknologi konstruksi ini. Adapun teknologi terbaru yang ingin saya bahas yaitu pemanfaatan drone untuk pemetaan di kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Terbelakang, pengembangan suatu wilayah atau kawasan dengan tujuan tertentu sangat memerlukan data penting seperti peta. Peta yang diperbarui setiap waktu tertentu memiliki nilai historis yang bermanfaat untuk pengembangan kawasan seperti rencana tata
ruang kawasan, pengendalian banjir, sistem drainase, jalur evakuasi, sistem transportasi, eksplorasi mineral, maupun keperluan administrasi pertanahan. Salah satu jenis peta yang memuat informasi grafis dan berbasis geografis adalah dengan memanfaatkan foto udara yang secara umum dapat digunakan sebagai bahan pembuat peta topografi. Pembahasan drone atau yang lebih dikenal dengan UAV atau teknologi pesawat tanpa awak sebagai solusi untuk pemetaan tanah dengan target yang banyak, fleksibilitas waktu dan areal pemotretan yang diinginkan, dan hasil pemotretan resolusi spasial yang detail serta biaya yang relatif lebih murah dibandingkan harga perekaman dengan satelit. Drone adalah wahana yang dilengkapi sistem pengendalian terbang melalui gelombang, navigasi presisi atau GPS, dan elektronik kontrol penerbangan sehingga mampu terbang sesuai perencanaan terbang atau autopilot. Pengendalian pengoperasian drone di Indonesia tidak boleh sembarangan. Saat ini pengendalian dan pengoperasian drone telah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2012 tentang pengendalian dan pengoperasian pesawat udara tanpa di ruang udara di daerah di Indonesia dalam rangka keselamatan operasional penerbangan di ruang udara. Pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak tidak boleh beroperasi di kawasan sebagai berikut: kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, kawasan keselamatan operasi penerbangan suatu bandara. Ya, adapun tahapan pemetaan menggunakan drone, yang pertama itu persiapan atau pendahuluan. Persiapan alat-alat pemetaan foto udara atau drone. Informasi bangunan gedung di lahan kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang ketiga, rencana jalur terbang drone. Tahap kedua, pengambilan data primer. Pengambilan foto udara dilakukan dengan wahana tanpa awak dengan menggunakan drone DJI Phantom 4 dengan spesifikasi kamera 12 megapiksel, jarak terbang kurang lebih 500 meter, dan tinggi terbang kurang lebih 100 meter. Tahapan ketiga itu pengolahan data. Pengecekan atau kalibrasi kamera pada file foto yang diambil. B. Penggabungan foto yang diambil. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pada tahap mengolah atau menganalisis data dilakukan dengan memasukkan foto hasil pemotretan udara ke dalam aplikasi Agisoft Photoscan. Adapun gambarnya seperti berikut. Ya, selanjutnya saya akan membahas kelebihan penggunaan drone untuk pemetaan. Yang pertama itu efisiensi waktu. Pengumpulan data menggunakan drone jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional seperti survei lapangan. Kedua itu akurasinya lebih tinggi. Dengan sensor yang tepat, drone dapat menghasilkan data dengan tingkat akurasi yang tinggi, terutama untuk area yang sulit dijangkau. Yang ketiga itu resolusi tinggi. Drone dapat mengambil gambar dengan resolusi tinggi yang menghasilkan detail yang lebih baik pada peta. Yang keempat itu fleksibilitas. Drone dapat digunakan di berbagai medan, termasuk area yang sulit diakses seperti tebing, hutan lebat, atau perkotaan yang padat. Yang kelima itu biaya yang efektif. Dalam jangka panjang, penggunaan drone dapat lebih ekonomis dibandingkan metode survei konvensional, terutama untuk area yang luas. Yang keenam itu pengambilan data berulang. Drone kemungkinan pengambilan data secara berulang untuk memantau perubahan suatu area dari waktu ke waktu. 7. Keamanan. Penggunaan drone perlu memperhatikan aspek privasi, terutama saat melakukan pemetaan di area pemukiman. Selanjutnya itu saya akan membahas kekurangan penggunaan drone untuk pemetaan. Yang pertama itu keterbatasan jangkauan.
drone memiliki keterbatasan jangkauan terbang sehingga tidak cocok untuk area yang sangat luas. Yang kedua, pengaruh cuaca. Kondisi cuaca seperti angin kencang, hujan, atau kabut dapat mengganggu proses pengambilan data. Yang ketiga itu regulasi. Penggunaan drone diatur oleh peraturan penerbangan sipil yang perlu dipatuhi. Keempat itu keterampilan operator. Penggunaan drone itu membutuhkan operator yang lebih terlatih untuk menerbangkan drone dan mengolah data hasil dari foto drone. Yang kelima itu biaya awal. Biaya awal untuk pembelian drone dan peralatan pendukungnya cukup relatif tinggi. Yang keenam, privasi. Penggunaan drone perlu memperhatikan aspek privasi terutama saat melakukan pemetaan di area pemukiman. Yang ketujuh, kualitas data. Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada keterampilan operator dari drone. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu perkembangan teknologi drone telah merevolusi dunia pemetaan dengan kemampuan yang semakin canggih dan fleksibel. Drone telah menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai bidang di masa depan. Di masa depan kita dapat mengharapkan inovasi-inovasi baru yang akan semakin meningkatkan peran drone dalam pemetaan dan survei. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada satu lagi? Ada yang siap? Ada satu lagi? Siapa yang mau Bapak Ana ya? Suaranya ini. Suaranya mana ya, Ana? Ada Bu. Ibu Ana, Ada orangnya enggak? Ibu Ana. Ibu Ana, tabe Ibu Ana. Di unmute dulu, Bu. Oh iya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai presentasi saya kali ini. Mohon maaf, kedengaran semuanya. Ya Bu, ada suaranya. Ya, baik, saya akan memulai presentasi saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai konstruksi matras bambu PVD geotekstil pada trial embankment tol Semarang Demak. Baiklah, latar belakang daripada pekerjaan proyek ini yaitu jalan tol Semarang Demak ini merupakan bagian dari ruas jalan tol Trans Jawa, di mana ruas tol ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam sektor infrastruktur tol. Adapun alasan utama pembangunan jalan tol ini adalah dikarenakan sering terjadi kemacetan pada jalur Pantura karena volume lalu lintas yang tinggi serta banjirop. Untuk itu, maka dibangunlah jalan tol yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut Kota Semarang. Kenapa pesisir utara Semarang ini sering mengalami banjirop? Dikarenakan curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut, pendangkalan sungai, serta penurunan tanah. Dari gambar ini, foto udara ini dapat kita lihat penurunan tanah
pada tahun 1985 hingga tahun 2020. Untuk itu pemerintah mengupayakan untuk membangun jalan tol beserta tanggul untuk menanggulangi banjir rob. Diketahui dari laju pertumbuhan penurunan tanahnya yaitu sebesar 7,5 cm. Adapun bahan yang digunakan dalam pembangunan tanggul ini yaitu bambu, PVD, dan geotekstil. Mengapa dipilih bambu? Dikarenakan bambu ini adalah bahan yang tahan dalam kondisi terendam air. Kemudian PVD sendiri mempunyai fungsi yaitu meningkatkan drainase dan konsolidasi tanah. Sementara geotekstil sendiri mempunyai fungsi untuk memperkuat dan melindungi struktur matras. Ini adalah gambar pengalaman perkuatan tanah dengan menggunakan sistem matras bambu di Indonesia. Ini contohnya ya di Pantai Mutiara Jakarta pada tahun 1990 yang didesain oleh AR Suhut. Kemudian ada Curcuk Bozem di Morokembang, Surabaya. Ini ada di pekerjaan jalan kereta api di Semarang Tawang pada tahun 2013. Kemudian pekerjaan bambu matras di Kalibaru. Ini ada pengalaman perbaikan tanah menggunakan PVD di Bandar Udara Canggih. Kemudian dalam tahapan ini tentunya perencana tidak serta-merta memilih ketiga bahan ini. Tentunya untuk pemilihan ini melalui beberapa seleksi dan pengujian laboratorium. Ini adalah contoh-contoh proses pengambilan sampel dan pengujian laboratoriumnya. Ini uji skala penuh di lapangan. Pada saat pelaksanaan uji skala penuh di lapangan ini ternyata terjadi tantangan alam yaitu banjir rob pada tahun 2022. Ini mengakibatkan perubahan kondisi matras. Adapun dalam kejadian ini terjadi kerusakan di sisi utara sambungannya terlepas, kemudian di sisi tengah terjadi perubahan sudut antara bambu horizontal dengan transversal. Namun dalam proyek ini tetap dilaksanakan perbaikan kembali. Ini adalah tahap-tahapan pelaksanaan perbaikannya pada tanggal 10 Oktober 2022. Ini proses pelaksanaannya. Kemudian ternyata pada akhir Desember 2022 banjir rob kembali terjadi hingga bulan Januari 2023. Namun pada kasus kali ini tidak terganggu, proyeknya tidak terganggu. Ini adalah hasil dari gambaran umum secara hasil proyek sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek. Kita lihat sendiri bahwa pada awalnya banjir rob ini bisa menggenangi setengah badan mobil. Namun setelah dilaksanakan pembangunan proyek jalan tol beserta tanggulnya ini, banjir sedikit terminimalisir. Baiklah, saya akan menunjukkan sedikit videonya. Saat ini pemerintah sedang menggarap proyek jalan tol Semarang-Demak. Kabarnya itu adalah pembangunan jalan tol tersulit di negeri ini. Namun ada yang membuat saya terkaget-kaget saat melihat proses pembangunannya. Apa itu? Material jalan tol ini memakai batang bambu. Ya, bambu. Tidak tanggung-tanggung, 10 juta bambu dipakai sebagai fondasi.
Bahkan bambu yang digunakan sebagai bantalan struktur jalan ini juga akan difungsikan sebagai tembok laut. Sebuah tembok atau tanggul yang dapat melindungi kawasan Semarang dan Demak dari ancaman. Dengan kata lain, jalan tol ini akan menjadi benteng pertahanan alam melawan intrusi air laut. Ini adalah inovasi anak bangsa, baru pertama kali digunakan di dunia. Seperti apa proses pembangunannya? Apakah aman untuk dipakai? Mari kita saksikan video ini. Assalamualaikum sedulur. Pemerintah membangun jalan tol Semarang-Demak untuk mengatasi kemacetan di jalur Pantura, sekaligus solusi mengatasi banjir rob di wilayah tersebut. Dibangun sejak 2011, jalan tol sepanjang 26 km ini terbagi dalam dua seksi. Seksi pertama mencakup Semarang Sayung yang memiliki Demak dengan panjang 16,3 km. Seksi kedua atau yang menghubungkan Sayung Demak sudah pada 2023 dan menghabiskan dana 5,9 triliun rupiah. Sementara seksi pertama yang mencakup Semarang Sayung saat ini masih dibangun. Meski panjang ketimbang seksi kedua, dana yang dianggarkan justru hampir 2 kali lipatnya. Pemerintah dana 10,8 triliun rupiah. Jadi jangan kaget jika di rata-rata setiap kilometernya memakan dana sekitar 1 triliun rupiah. Wow, mengapa bisa begitu? Hal itu bukan tanpa alasan. Jika rute Sayung Demak berada di daratan dan permukaan tanahnya keras, rute Semarang Sayung sebaliknya. Jalur Semarang Sayung berada di area lembek sedalam 60 meter dan sebagian lain di perairan Laut Jawa. Tidak mungkin dilakukan pengurukan. Kalau tanah seperti itu diuruk, berjuta-juta tanah terpuruk akan langsung ditelan bumi. Berapapun banyaknya akan sia-sia. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sampai menyebut tol lajur Semarang Sayung ini merupakan jalan tol tersulit di Indonesia. Untunglah ada pohon bernama bambu. Meski terlihat sepele, bambu sejatinya sangat efektif untuk mengatasi tanah lembek seperti itu. Cara kerjanya pun tak serumit yang dipikirkan. Batang-batang bambu hanya perlu dirangkai menjadi 2 pola. Yang pertama, dirangkai memanjang untuk dirancang sebagai pancang atau cerucuk. Yang kedua, bambu rangkaian untuk dihamparkan seperti layaknya rakit atau matras. Fondasi matras bambu ini kemudian didukung dengan tiang pancang berupa cerucuk dari bambu. Cerucuk dari bambu ini dapat memberikan gesekan samping sehingga meningkatkan resistensi dan mentransfer beban dari matras bambu ke lapisan tanah yang lebih dalam. Lokasi yang harus ditancapi bambu itu selebar 150 meter sepanjang 6 km. Setiap 7 bambu diikat menjadi 1, lalu ditancapkan. Jarak tancapan satu dengan berikutnya 1 meter. Harap dicatat ya Lur, matras bambu ini tidak mengambang atau mengapung di permukaan laut. Setelah matras bambu dilapisi dengan geotekstil 200 kN dan di atasnya diberi tanah setebal 10 cm. Di atas tanah itu dihampari lagi matras bambu yang sama. Lalu ditutup lapisan geotekstil dan tanah lagi setebal 10 cm. Lalu dari matras bambu lagi, tanah lagi, rakit lagi, tanah lagi, sampai 17 lapis. Matras bambu ini akan turun ke dasar setelah ditimbun. Walhasil bambu yang dibutuhkan sangat banyak. Diperkirakan untuk menyelesaikan fondasi jalan tol Semarang Sayung diperlukan sekitar 10 juta bambu. Bukan itu saja, bambu yang dipakai juga harus memenuhi syarat, yakni berumur 3 tahun, panjang 10 meter, dan diameter 10 cm. Untungnya bambu tak mudah punah dan mempunyai pertumbuhan sangat cepat. Bambu bisa tumbuh 3-10 cm per harinya. Jadi pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan 10 juta bambu untuk proyek jalan tol ini. Siapakah pencetus ide bril ini? Pencetusnya ternyata adalah seorang insinyur anak bangsa tamatan ITB bernama Andi Kurnia Kartawirya. Bersama tim LAPI ITB, Andi memberikan solusi untuk mengatasi problem tanah lembek di tol Semarang teknologi bambu.
Teknologi fondasi bambu ini juga merupakan tema disertasi Andi setelah doktornya di Malaysia. Teknologi memang kelanjutan dan pengembangan ilmu lama di zaman Perang Tempo dulu. Kala itu tentara menebang kayu untuk dihampar di rawa agar tank dan pasukan bisa melewati rawa. Sistem itu juga sudah banyak digunakan di tambang, di pengeboran minyak, dan di perkebun sawit. Namun, untuk pembangunan jalan tol, ya baru kali ini digunakan. Fondasi dasar jalan tol di Sayung sangat lebar, yakni mencapai 150 meter. Padahal lebar tolnya hanya 50 meter. Berarti jalan itu nantinya seperti berada di atas segitiga yang terpotong. Mengapa bisa begitu? Karena ini memang bukan sekedar jalan tol, tapi juga sebuah tanggul laut. Tujuannya agar banjir rob bisa berhenti di situ, agar tanah di selatan tol bisa kembali produktif. Awalnya ada rencana 2 proyek berbeda, yakni proyek jalan tol dan proyek tanggul laut. Tapi jika satu proyek bisa mempunyai 2 fungsi, bukankah itu lebih efisien? Maka akhirnya diputuskanlah oleh pemerintah untuk membangun sebuah jalan tol yang juga berfungsi membendung laut. Proyeknya pun dimasukkan dalam proyek strategis nasional agar bisa diawasi langsung oleh pusat. Pada Februari 2023, pengerjaan seksi 2 selesai dan pembukaannya diresmikan langsung oleh Presiden Dodo. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya resmikan jalan tol Semarang Demak seksi Sayung Demak. Sedangkan saat ini pengerjaan seksi sedang dipergencar agar cepat selesai. Harapannya pada 2025 proyek tol ini bisa, semoga pembangunan tol tanggul laut di kawasan Semarang Demak ini bisa berjalan lancar. Hal itu akan menumbuhkan harapan Semarang dan Demak bisa dicegah sedini mungkin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bata interblok, kemudian modul atas. Jadi ada 5 yang bertanya dulu. Mungkin beton ini batu interblok ini sama dengan modul bendung ya, hampir sama. Pakai beton pracetak, kemudian beton apung ya. Silakan yang mau tanya dulu. Ayo, silakan. Banyak yang ditanya ini. Izin Bu, Munkis Bu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Nirmalawati atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit saya ingin bertanya kepada teman-teman. Yang pertama untuk Pak Muhammad Sidik tadi terkait dengan struktur dermaga apung pada pelabuhan. Jadi mungkin dari pemaparan tadi kami belum terlalu jelas apa perbedaan untuk struktur dermaga apung yang dipaparkan tadi dengan struktur dermaga yang biasa yang mungkin familiar yang kita lihat yang sudah terpasang di lapangan. Mungkin bisa ditambahkan sedikit nanti penjelasannya Pak Muhammad Sidik. Kemudian untuk Pak Abdul Malik terkait dengan bata interlocknya tadi, itu bata interlocknya itu terbuat dari bahan apa Pak ya? Apakah sama dengan batu bata biasa yang dari tanah liat kemudian dibakar, atau ada material bahan lain yang dicampurkan untuk bata interlock tadi. Kemudian untuk Ibu Sri Wahyunizar tadi juga terkait dengan bendung modular. Nah, terkait dengan bendung modular tadi itu
apa perbedaannya dengan bendungan yang biasa dan yang konvensional. Saya perhatikan kan bendungan modular ini eh, kayak semacam struktur sama mungkin dengan eh, bendungan konvensional yang biasa. Dia juga ada dari campuran betonnya. Mungkin ini perbedaannya dari dirakit satu-satu ya, mungkin seperti itu Bu ya, Sri Wahyuni Nizar. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi penjelasannya Bu. Kemudian untuk Pak Fauzan, untuk drone-nya Pak, itu di batas ketinggian berapa eh, drone itu bisa melintasi untuk daerah yang kawasan-kawasan yang dilarang, yang terlarang tadi, karena sempat tadi Pak Fauzan katakan bahwa ada batasan-batasan atau kawasan-kawasan yang dilarang untuk menerbangkan drone. Nah, bila mana di dekat kawasan tersebut ada yang mau kita ukur atau kita mau ambil fotonya, apakah bisa dipaksakan untuk mengambil eh, gambar di wilayah dekat wilayah terlarang tersebut. Kemudian untuk Ibu Ana Febriadi tadi, untuk konstruksi matras bambu tadi, apakah ada perlakuan khusus untuk sebelum pemasangan konstruksi bambu itu, karena menurut kami bambu itu khusus eh, terhadap bambu tersebut sebelum dipasang atau dirakit menjadi konstruksi bambu tersebut. Mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Ini dia dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mungkin juga bisa saya share videonya. Sidik tadi yang dermaga apung itu terbuat dari bahan apa ya? Kalau dari beton Pak, jadi di dalamnya itu ada styrofoam, kemudian menggunakan beton. Jadi beton Mungkin yang saya bisa mengapung begitu ya? ya, jadi styrofoam itu dilapisi dengan beton Pak, berdasarkan yang saya lihat. Mungkin siapa tahu Bapak lebih mungkin pernah juga. Kalau saya itu yang saya ketahui Pak. Oh iya, tidak, soalnya belum belum pernah saya lihat yang untuk Ya, sama Pak. Saya juga dermaga cuma itu. lihat karena itu masih dikembangkan sama ITS Pak. Masih Yang dalam saya tahap yang pengembangan saya itu lihat Pak. itu bukan dari beton, malah yang dari apa ya, dari apa Kebanyakan ya materialnya dari plastik biasanya ya, Pak. plastik ya. Ya, makanya Saya baru tahu ada beton yang ini apa bisa mengapung gitu. ada Pak. Cuma saya mau share dulu ini. Oh, Share saja videonya, Pak Sidik. Ya, cuma stop kemana biasanya. Bukan ini. Tidak muncul ya. Tipanya seperti batu apung, cuman memang konstruksinya itu kuat tekannya yang perlu kita pertanyakan bagaimana mix desainnya itu. Nah, ini dia. Ini cuma konsepnya saja yang kalau untuk mix desainnya saya belum
temukan literaturnya Pak, karena itu masih dikembangkan sampai saat ini. Jadi masih konsepnya yang saya dapat. Jadi begini posisinya, kondisi air pasang. Nah, pada saat air surut, Mana gambarnya? Belum kelihatan videonya Pak Sidik. ya Pak, gimana? Belum kelihatan Tidak ada, video. belum kelihatan. Belum tayang videonya. Ditutup dulu share-nya, baru dibuka ulang. Tuh. Ini muncul. Ya, muncul. Ya, Muncul, kan? muncul. Nah. Jadi ini konsepnya Pak. Kalau untuk mix desainnya belum ada literatur yang saya dapat karena masih dikembangkan di posisi air surut. Berarti Di belum ada posisi air dipergunakan pasang. di Indonesia ya? Di Indonesia sudah ada, tapi masih dikembangkan Pak. Nah, ini ada satu lagi. Belum kelihatan Pak Sidik. Kelihatan. Belum kelihatan. Ini sudah Pak. Oke. Nah, Itu tadi ya. ini prosesnya ini Pak. Jadi ini apa? Gabus Ini itu Pak. styrofoam ini Pak. Ya, styrofoam itu. Oh, Iya Pak. Kemudian Tetap ada ininya dia ya, rangka pasang tulangannya ya. Tetap ada iya tulangannya. Pak, ada tulangannya juga. Langsung apa? Padahal beton itu. Mantap. Oke Pak. Iya, makasih. Ini di luar negeri ini Pak, bukan di Indonesia. Barangkali ada yang pernah mungkin melihat atau mengetahui, mohon. Baru kali Bantuan ini juga dijawab. dilihat ini Pak. Baru kali ini ada gabus yang mengambang di laut Pak, baru tahu. Baru ada beton. Makanya Sampai itu, Sidik bisa kau tambah di jurnal, sudah ada itu di jurnal, ya. Oh iya Bu. Cari jurnalnya, ya. Jadi itu beton Ya, ringan, ya, beton ringan. Jadi ada ya Bu. campurannya, apa itu namanya? Campuran, campuran obat atau apa itu namanya? Sampai lupa saya. Jadi dia ringan, dia pakai styrofoam, kemudian tetap ada tulangannya, jadi dia mengapung. Coba cari di jurnal, sudah ada itu. Cari jurnalnya. Bagi ya. Iya Bu. Cuman untuk lokasinya ini memang belum ada di Indonesia Bu. Ya, Lokasi dermaganya makanya dalam.
Tapi coba Belum ada. jurnal internasional, bukan jurnal Indonesia, belum ada memang. Kau cari jurnal internasional ada itu. Kau ketik judulnya Oh iya. saja, apa, dermaga apung, nah itu akan keluar. Kau kasih bahasa Inggris keluar semua, ada sudah beberapa. Ya, Sidik. Oh iya. Iya Bu. Oke, Kasih buku. ya. Oke, lanjut ke Malik ya, batu interblok. Pertanyaannya tadi, silakan Malik. Ya, terima kasih Pak Mungkis. Tadi pertanyaannya terbuat dari bahan apa ini bata interlock? Jadi dari beberapa sumber yang sempat saya himpun dari artikel dan jurnal, bahan-bahan bata interlock ini dia biasanya dikombinasikan dengan pasir, semen, air. Biasa ada juga semen, pasir dia campur juga kadar kapur sekitar 5%. Terus kalau kita lihat dengan bata konvensional ini kan biasanya pengerjaannya dia dibakar, tanah liat dibakar, kemudian jadi bata konvensional. Kalau bata interlock ini sendiri, jadi dia ada mesin mesin press tersendiri, dengan kekuatan tekannya itu 150 bar. Jadi itu Pak, jadi ada bahan-bahannya semen, pasir, air. Jadi untuk sekedar informasi juga, jadi sempat ada artikel yang redaksinya terkait kekuatan tekan rata-rata bata interlock ini yang dari semen dia ada 4,631 Newton per milimeter persegi. Jadi berdasarkan SNI 0021 1978 bata interlock termasuk dalam kelas 25 dan bisa digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Jadi itu referensi-referensi yang saya dapat dari berbagai jurnal yang sempat saya himpun. Mungkin siapa tahu Bapak Ibu semua pernah menangani terkait bata interlock itu sendiri, bisa dibantu diskusikan juga. Terima kasih Bu, Pak Mungkis. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Abdul Malik atas informasinya. Coba Pak Selanjutnya, Abdul Malik, ya, Pak, apa? tadi kan untuk fungsi estetik bisa jadi bata expose, artinya mungkin iya, gimana itu dia pakai memang tanah liat atau pakai zat pewarna supaya kemerah-merahan itu warna anunya bata iya expose. Pak. Jadi, iya, terima kasih Pak Tony. Jadi memang kalau berdasarkan yang saya pelajari Pak, kalau bata interlock ini memang dia masalah estetik ini, jadi kebanyakan pengguna bata interlock ini dia dia mengekspos bata itu habis disusun kan biasa kalau konvensional ini dia diplester aci terus pengecetan. Kalau bata interlock ini sendiri biasa dia habis dipasang ini kan sudah halus karena dia dipres Pak, pres presisi. Baru bata interlock sendiri dia agak halus karena penekanan dari mesin tadi itu. Jadi untuk pengaplikasiannya untuk estetika biasa itu menggunakan cat cat saja dia Pak, cat kalau atau cairan untuk mungkin warnanya supaya agak lebih cerah, ada cat-cat khusus untuk bata interlock itu sendiri Pak. Iya Pak, terima kasih. Lanjut, sudah. Muhammad Fauzan, pertanyaan terkait drone ya, penggunaan jarak itu ya kayaknya. Silakan. Jadi saya jawab untuk pertanyaan dari Pak Munkis itu, apakah ada jarak terbang drone ketika memasuki areal bandara? Untuk jarak terbang drone sendiri memerlukan izin sebenarnya Bu dari pihak bandara. Jadi ketika ada proyek atau ada proyek sekitaran bandara atau dalam areal bandara, sebenarnya kita harus izin terlebih dahulu ke pihak bandara. Dan ketika telah mendapatkan izin dari pihak bandara, pilot drone tersebut
harus sering berkomunikasi dengan menara kontrol bandara untuk menerbangkan drone di area bandara tersebut. Tetapi saya juga membaca beberapa artikel dan yang saya dapatkan itu batas ketinggian untuk drone di area bandara atau di area bandara itu di bawah dari 120 meter atau 400 kaki untuk menghindari interferensi dengan pesawat yang lepas landas dan mendarat, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fauzan informasinya. Izin menambahkan lagi Bu, boleh? Ya, silakan siapa? Dan Pak Tony. Iya, Pak Tony, silakan. Itu Pak, untuk yang apa? Yang masih jadi pertanyaan, berapa meter minimal ketinggian drone itu untuk apa? Untuk syarat bisa dilakukan pemetaan itu Pak ya? Minimal berapa meter ya untuk supaya luasan yang diukur di foto drone presisi dengan luasan yang di lapangan. Dia minimal berapa meter? Jawab, siapa? Pausan ya? Iya Pak, kalau untuk Pausan. areal bandara sendiri itu Pak, biasanya itu 120 meter Pak, ketinggiannya atau 400 kaki. Tidak, Atau yang fungsinya untuk pemetaan tadi Pak, untuk pengukuran. Jadi tergantung alatnya ya Pak Tony. Oh gitu ya. Kecil, besar, sedang ya. Kalau yang paling mahal ya bisa sampai lebih luas areanya. Ya, betul itu ya Pak Ustadz. Tergantung alatnya. tergantung dari drone-nya Pak. Ya, jenisnya kan? Drone itu beda-beda ketinggiannya Pak. Ya. Biasa dia pakai aplikasi apa ya untuk mengolah datanya itu ya? Ada aplikasi pembantu lagi untuk menghitung luasan pemetaan. Untuk kasih seperti yang saya sebutkan tadi, itu Agisoft untuk anunya itu Pak, untuk hasil dari drone-nya. Ada aplikasi bernama Agisoft itu Pak untuk eh, hasil dari foto drone-nya Pak. Berarti foto apa yang ditangkap oleh drone tadi kemudian dimasukkan dalam aplikasi itu ya. Format format apa yang kompatibel dengan aplikasi itu Pak kira-kira? JPG atau WAV atau apakah ya? Ada mungkin teman yang pernah menghitung luasan lewat drone, itu biasa format apa Makanya ya? belajar drone ya. Iya Bu. Tahu saya kalau saya dulu lihat drone, saya tidak pernah lihat, coba saya kalau kemarin berapa kali ini pakai itu memang ada beda-beda. Ada drone kalau yang besar itu ada aplikasi yang langsung masuk di HP. Cepat itu Pak, ada petunjuknya di apa itunya, di petunjuknya alatnya itu Pak, ada bisa install gitu. Tapi Pak, kalau mau beli beli yang agak besar saja lebih bagus. Lebih mahal lebih bagus tapi hasilnya bagus. Saya akui memang kalau kita pakai drone itu ya, ingat dulu saya sekolah kan setengah mati kalau ukur-ukur. Nah, kalau pakai drone tinggal pindah langsung dipindah ke apa laptop dengan aplikasi sudah keluar semua, kita mau ukur apapun sudah ada semua. Seperti itu ya. Iya Bu, daripada bawa lagi waterpass, Beda Theodoli. sekali dia, Iya. gampang sekali. Sudah Pak Isan Rahmat barangkali ada pengalaman. apa di sini yang pengalaman di lapangan. Ya, silakan siapa? Ya, ya. Hmm, hmm. Ya, silakan.
Hmm. Jadi yang Kalau kalau Pak Isan, kalau masalah kalibrasinya itu bagaimana dia Pak? Kalau karena biasa kan alat-alat teknik biasa yang kayak water pas untuk pengukuran apa jalan biasa kan dibawa ke pusat alat kalibrasi. Kalau untuk yang Bapak sampaikan tadi terkait harganya setara dengan Pajero itu, kalibrasinya itu bagaimana dia mekanismenya ya? Atau dia harus alatnya dibawa lagi ke tempat pemesanan pembelian itu atau bagaimana, Pak? Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. lanjut terakhir Ana, konstruksi matras ya tadi Pak. Apa yang ditanyakan tadi Pak? Iya Bu, terkait dengan perlakuan Ana, terhadap bambunya itu kan perlakuan terhadap menggunakan bambu. matras bambu. Nah, itu bambunya itu apakah ada perlakuan khusus kayak semacam apakah dipendam dulu di air, direndam dulu di air sebelum diaplikasikan untuk di pekerjaan konstruksi, Bu. Oke, mana Ana? Iya, baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan ini. Untuk perlakuan khususnya sendiri ini, tentunya dipastikan bahwa bambu yang digunakan ini adalah bambu yang berkualitas melalui hasil uji laboratorium. Dari hasil uji laboratorium ditemukan bahwa bambu yang memiliki kuat tarik yang paling bagus yaitu bambu apus. Di mana bambu yang dipilih ini tentunya memenuhi syarat yaitu harus berumur 3 tahun dengan panjang 10 meter dan diameter 10 cm. Sebelum melakukan perakitan matras bambu ini, tentunya bambu ini akan direndam dulu dengan bahan boraks selama 7-14 hari. Kemudian juga ada bahan tambahan selain boraks yaitu biosida, insektisida yang mengandung sipermetin untuk mencegah agar serangga tidak merusak bambu tersebut. Kemudian bambu tersebut diukur dan dipotong sesuai dengan dimensi yang diperlukan. Sekian. Kemudian nanti setelah itu baru dilakukan perakitan matras bambu. Begitu kira-kira, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Ana. Ibu Ana mau tanya itu tadi pengikatnya itu tali apa ya itu ya? Mungkin ada Itu informasinya? tali yang khusus. Ya, tali khusus yang dibuat yang didesain anti air juga. Bahannya itu seperti geotekstil juga. Jadi dia meresap terhadap air tapi tidak rusak terhadap air gitu. Oh iya baik, terima kasih Bu. Ya, Oke, ada yang masih tanya? Silakan. Izin Bu, ingin bertanya Bu. Ya, siapa? Andi Ahmad Bu, 033. Ya, silakan. Bertanya untuk Ibu Ana Bu. Ya, Itu kan kalau Bu Ana kalau di tadi saya lihat konsepnya kan di atas bambu itu dia pakai apa ya, geomembran atau geotekstil tadi Bu? Atau ada opsi lain kalau selain penggunaan geomembran itu Bu? Karena pernah saya lihat di ini kan ada pembangunan pekerjaan jalan di Bambuan Bu, arah Toli-Toli. Dia pakai terpal, kalau posisi digantikan dengan terpal begitu Bu, apakah masih aman Bu? kalau dari Kasih. pengamatan ini, baik saya akan menjawab. Kalau dari pengamatan ini kan sebelumnya perencana sudah meneliti terlebih dahulu karena banjir ini kan bukan banjir dari sungai, ini banjir dari air laut.
Kalau bahan lain yang digunakan tentunya tidak akan efektif, makanya dipilihlah geotekstil untuk agar ini peresapannya lebih bagus, dan geotekstil ini tentunya dipertimbangkan mampu untuk tahan terhadap rembesan air laut gitu. Oke. Baik Bu, kasih Bu. Oke. Kita lanjut atau ada yang masih mau tanya? Silakan. Sedikit Bu, Banyak boleh. Ini kalau mau tanya tidak ada tentang ini Bu. suaranya Angki ini tidak rame. Yang lain itu tidur semua. Dan Bu, saya tertarik dengan yang dipaparkan Ibu Ana masalah bambu ini. Saya mau tanya ini saja Bu, soalnya di kampung saya Bu banyak sekali bambu. Di mana itu kampung ini? Di Toraja Bu. Oh ya, oke. Ya, saya mau tanya ke Ibu Ana, ini untuk bahan bambunya itu, maksudnya jenis bambunya itu, kan tadi ada diameter 10 dengan panjang sekian, berarti tidak semua jenis bambu bisa digunakan atau semua jenis bambu bisa digunakan asalkan memenuhi persyaratan tadi itu yang diameter dengan kuat tarik bambunya. Ya itu aja Bu. Baik, saya akan menjawab Pak Angki. Menurut penelitian, setelah melakukan beberapa penelitian di laboratorium, peneliti menemukan bahwa jenis bambu yang paling cocok untuk menangkal kerusakan terhadap daya rembesan air laut ini adalah jenis bambu apus. Sudah beberapa macam penelitian dilakukan terhadap bambu-bambu lain, ternyata yang paling tahan terhadap air laut ini adalah bambu apus. Kalau yang lain itu tidak terlalu kuat. Selain itu, bambu apus ini diketahui bahwa memiliki kuat tarik dan kuat tekannya hampir setara dengan tarikan baja, sehingga digunakan pilihan bambu apus ini. Sekian. Jadi ada bambu khusus ya. Bambu khusus berarti, nggak semua Iya, bambu. bambu khusus, bambu apus. Bambu apus. Ada lagi yang tanya? Tapi kalau masalah bambu ini sebenarnya sudah lama ya. Sekarang terbarukan. Dari dulu tuh biasanya seperti Pak Angki itu kalau banyak bambu itu banyak fungsi loh. Bisa dipakai untuk konstruksi, bagus bambu itu. Ya untuk apa itu pemadatan atau apa itu biasanya dikasih bambu itu bisa. Kalau tanah yang apa itu lunak itu biasa pakai bambu. Selanjutnya ada yang mau tanya? Ada. Ibu izin. Ya. Apa? Tadi Pak Mungkis bertanya sama saya tadi, belum bisa jawab. Oh iya, Sri ya. Iya. Tunggu, ya. Silakan jawab apa yang ditanyakan itu terkait modular. Jadi pertanyaannya apa perbedaan bendung konvensional sama bendung modular? Sebenarnya Pak Mungkis, perbedaan yang paling mendasar itu karena bendungnya itu modular atau dia berbentuk kayak Lego. Jadi prosesnya itu pemasangannya dipasang dia kayak Lego Pak. Jadi proses dicetak dulu, habis itu dipasang di lokasi pekerjaan. Sedangkan kalau beton konvensional kan tinggal pakai backcasting terus dicor di tempat. Jadi itu paling mendasar perbedaannya. Mungkin itu Pak Mungkis jawaban dari Kalau yang di saya. Bendungan Gumbasa itu pakai bendung apa dia? Masih Saya konvensional? belum pernah ke sana. Oh, Mungkin gitu. bendung konvensional, Pak. Nanti ditanyakan mungkin sama Ibu Jevitni, biasanya beliau sering ke sana. Oh iya, baik. Karena kalau saya belum ke sana, Pak. Jadi intinya itu kalau bendung modular itu bentuk modul, Pak, kayak Lego. Jadi dicetak dulu, habis itu baru dipasang di lokasi. Mungkin Berarti kalau proses ada jurnal ya, jurnal atau penelitian sebelumnya terkait biaya, mana yang lebih menguntungkan ya, terkait Eh, biaya. Ya, kalau dari segi biaya, Bu, dari Pak Julpan sendiri, ini orang memang meneliti, penelitinya. Jadi dia
memaparkan kalau dari segi biaya dari bendung modular dibandingkan bendung konvensional itu lebih hemat 40%, Bu. Ini menurut pengakuan Hemat beliau. yang Yang modular, Bu. Iya, lebih hemat modular, Bu. 40%. Oke, tapi pengaruh lahan dan lain sebagainya, lingkungan itu harus dipertimbangkan ya, Nah, sepertinya ya. iya, Bu, karena kalau bendung modular itu dia ekohidrolik, jadi dia tidak terlalu mempengaruhi aliran sungai, Bu. Kalau bendung konvensional kan biasanya dia ini bikin saluran pengelak, otomatis dia pengaruhi aliran air sungai. Mungkin itu, Bu. Jadi vegetasi kalau pakai bendung modular itu di sungai itu tidak terganggu. Iya, jadi mungkin bisa nanti kamu tambahkan di PDF, di PDF-nya ya, yang dikumpulkan Iya, terkait Bu. perbedaan antara konvensional dengan bendung modular itu ya. Iya, baik, Bu. Mungkin ada lagi? Kayaknya sudah ngantuk semua saya lihat ya. Oke, saya tutup. Nanti kita masih ya, siapa? Iksan. Ya, ya. Kenapa? Tuh, kan. Hmm. Iya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari artikel yang saya baca Pak, untuk bendung modular sendiri, sebenarnya bukan untuk sementara juga bisa digunakan untuk kedepannya. Cuma dia dibatasi eh, untuk aliran sungainya Pak, aliran sungainya yang harus yang stabil, tidak bisa yang terlalu deras. Kalau untuk debitnya sendiri, saya belum dapat jurnal terkait berapa debit aliran air untuk dipergunakan untuk modularnya sendiri. Mungkin kedepannya saya bisa pelajari lebih lanjut lagi, Pak. Tapi intinya kalau aliran yang terlalu deras itu tidak disarankan untuk menggunakan bendung modular, Pak. Mungkin itu, Pak. Bisa. Itu Iya, Pak. konstruksi yang agak sederhana, yang kecil ya. Kalau besar nggak bisa, karena kan dia terblok-blok begitu ya. Pasti dia akan lebih gampang terhempas ya. Jadi untuk yang mungkin agak kecil, kemudian di situ kan kalau mungkin ngecor di tempat akan repot kan, ribet atau untuk sementara. Nah itu biasanya pakai modular. Oke, ada lagi? Kalau tidak kita tutup aja ya. Jadi saya sekarang saya satu lagi bisa ketemu ya, Insya Allah. Jadi kalau saya lihat yang presentasi ini baru separuh ya, 50%. Ya, 50% sepertinya ya kan. Kayak Fitri ini sudah belum ya? Fitri Agil belum ya? Fitri Agil, Imelda, Lailatul, Andi, Soekarno, Ilham, kemudian Pratnya, Harjianti Mukhtar, Atika, Yesika, Nur Fadila, Maya, Sirin, Muhammad Reza, Franky. Ini yang belum ya? Ya, belum. Jadi insya Allah minggu depannya kita ketemu lagi tanggal satu kali lagi saya kuliah ya. Oke, saya kira itu nggak ada lagi. Oke ya, saya tutup kuliah ini kayaknya sudah mengantuk semua, sudah nggak ada suaranya. Nah, loyo semua ini. Salah Sudah oke. Indonesia, Bu. Tadi sama juga dengan saya dari jam 8 juga saya tadi. Oke, saya tutup. Kita ketemu di hari apa ya? Minggu depan ya. Kita ketemu minggu depannya. Hari oh ya, minggu depan. Ya, oke. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mau izin bertanya. Ya, apa? Apa yang Pak Angki bertanya? saya dulu, Pak Angki, Pak Angki. Pak Angki duluan. Saya mau Apa, tanya Pak Angki? untuk mata kuliah yang kemarin, Bu, yang kita tidak jadi masuk mata kuliah manajemen Ya. konstruksi. Kemarin sudah presentasi semua. Sudah, Bu, sudah. Baru 2, Bu. Sudah kemarin. Bukannya Selesai sudah kelompoknya. sudah selesai. Selesai Tinggal saya kelompok. kasih tugas. Kan coba dikumpulkan semua tugas, saya ceknya ya. Belum sempat saya cek nanti. Ya. Kalau itu baik, kan Bu. dengan Pak Tutang ya. Kalau saya 1 kali nanti saya ceknya. Kan sekarang pertemuan ke-7 ya hari ini. 1 kali saya Ya, Bu. kasih uji. Ya. Itu saja. Kalau ya cuma 2 dosen toh. Ya. Kalau aspek hukum masih dengan Pak Tutang kan? Belum kita, Bu, aspek hukum. Belum, Bu, Belum, Bu. belum sampai di situ. Semester Sorry. berikut, Bu. Mahasiswa yang angkatan satunya ya, oke. Oh, banyak sekali Iya. saya mengajar jadi so bingung saya. Oke. Jadi kita baru 2, kita ketemu minggu depan, nanti MK saya kasih 1 lagi nanti. Oke. Ibu Tabe izin bertanya, kalau mata kuliah manajemen konstruksi itu kan kemarin kan tidak masuk memang. Berarti minggu depan Ibu masih masuk karena soalnya saya sudah hubungi Ibu Fahira, kata minggu depan beliau masuk, Ibu. Oh, oke lah, enggak apa-apa. Nanti saya kasih tugas saja ya. Soal nanti saya cek ya. Enggak apa-apa nanti Iya. saya. Iya, Nggak siap, Ibu. Bu Ahira sudah mau masuk, enggak apa-apa. Apakah dia Iya. mau umroh kayaknya? Ya, enggak apa-apa. Iya. Iya, siap, Ibu. Bisa pas kosong, saya ganti. Iya. Lain-lain enggak ada. Ada pertemuan offline tanggal berapa? 26. 26 ya? Kelas ini atau bukan ya? Kelas Bukan, 1. Ibu, bukan. Kami angkatan 2024. Ya, oke. Kelas ini enggak ada offline ya? Pertemuan belum ya? Iya, belum ada, Bu. Oke. Saya kira itu saja, kita sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Selamat, Bu. Bu. Terima kasih Pak Abdul Malik. Jadi pasti di takol ya. Minta maaf ini. Saya sebut. Sudah kalah bola. Kalau Indonesia ini, aduh. Aduh. Saya menonton sekala. Kalah 2-0. Jauh-jauh Pak Angki menonton kalah ke Indonesia. Itulah tidak bawa presentasi kita. Baru kalah juga. Aik Anda setidaknya dia akan datang. Gara-gara menonton tak keluar dari Fuang Zoom. Sudah hilang ini. Itu tadi tak keluar. Itu tadi tak keluar. Saya isi di kantongku HP. Ini tertinggi semua. Serius. Oke. Oke.